Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Satu ayat saja. Saya akan membacakan demikian. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, apa yang kita baca tadi adalah penglihatan yang diterima atau dialami oleh Yohanes, yang menyatakan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus itu menjadi penguasa alam semesta. Seluruh kehidupan di dalam alam semesta ini sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Dia menjadi raja di atas segala raja. Nah, saudara yang saya kasihi, penglihatan yang dialami oleh Yohanes ini bukanlah khayalan, bukanlah lamunan, ataupun ilusi. Melainkan sungguh-sungguh merupakan suatu penyataan dari Allah sendiri, Allah yang menyatakan semua kehendak, rencana, dan firman-Nya kepada Yohanes. Nah, kalau demikian halnya, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau Tuhan itu sungguh berkuasa atas seluruh alam semesta, mengapa kehidupan ini, mengapa dunia ini tidak menjadi lebih baik? Kenapa kejahatan terus ada? Bahkan mungkin juga semakin canggih, semakin jahat. Atau mungkin kita bertanya, mengapa penderitaan terus ada di dalam dunia ini? Nah, sesuai yang saya kasihi, tentu saja pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan satu pergumulan yang jujur. Satu pergumulan yang sungguh-sungguh melihat betapa dunia ini rasa-rasanya belum menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang sungguh-sungguh di mana kekuasaan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh karena itu, kalau kita bergumul dengan pertanyaan semacam itu, jangan takut, jangan khawatir, lalu kemudian merasa, saya kok jadi mempertanyakan Tuhan, saya kok jadinya tidak percaya kepada Tuhan. Tentu tidak perlu sampai sejauh itu. Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan kita perlu terus bergumul untuk mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam kesempatan ini perkenankan saya berbagi 3 hal. Berbagi siapa tahu itu menjadi jawaban atas pergumulan kita. Berdasarkan keyakinan akan firman Tuhan tentunya. Yang pertama, sesuai yang saya kasihi, pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan yang instan. Dalam satu malam segala sesuatunya berubah. Tentu tidak demikian. Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah itu terjadi di dalam sejarah manusia dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Di dalam rentang waktu yang sangat panjang. Jadi tidak bisa dan jangan kita berharap bahwa segala sesuatu berubah dengan mudah, dengan cepat seperti orang membalikkan tangan. Atau dalam waktu yang singkat, dalam semalam segala sesuatunya sudah berubah. Ternyata tidak demikian. Kesaksian Alkitab menjelaskan betapa pekerjaan Allah itu senantiasa terjadi dalam proses sejarah yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk
untuk melihat kehidupan dan dunia ini dengan mata atau dengan kacamata atau sudut pandang yang positif dan optimis. Kita lihat di dalam kemajuan-kemajuan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kemajuan belum diraih oleh manusia, angka kematian anak usia di bawah 5 tahun itu sangat tinggi. Tetapi sekarang angka itu sudah turun begitu drastis. Sehingga kecil sekali angka kematian anak di bawah usia 5 tahun. Tentu ini suatu kemajuan yang patut disambut dengan penuh syukur. Ya, siapa yang tidak bersedih kalau punya anak usia 4 tahun, 5 tahun, lagi lucu-lucunya oleh karena suatu sakit yang tidak diketahui, dokter tidak dapat menyembuhkan, dokter tidak dapat menangani sehingga akhirnya harus merelakan anaknya itu meninggal dunia. Tentu kehilangan yang sangat dalam. Sekarang, tidak banyak orang tua yang mengalami hal semacam itu. Itu adalah kemajuan. Nah, sesuai yang saya kasihi, kita bisa mengatakan, nah itu kan kemajuan teknologi kedokteran. Betul. Tetapi apakah kita tidak percaya bahwa di dalam kemajuan itu Allah bekerja. Allah menolong manusia untuk terus berkembang, untuk terus maju. Menghadirkan kesejahteraan. Kemajuan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kita mempercayai sebagai orang beriman bahwa itu juga merupakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan hal yang ketiga, sesuai yang saya kasihi, ada pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu apakah hidup kita sepenuhnya telah dikuasai oleh Allah? Sebagai bagian dari alam semesta ini, apakah kita juga merupakan orang-orang yang telah menyerahkan hidup dan menyerahkan diri kepada kekuasaan Tuhan? Tuhan menguasai kita dan Tuhan memakai kita. Setiap orang yang dikuasai oleh Tuhan akan berusaha menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Dalam arti bahwa kehadiran kita untuk lingkungan kita sungguh menjadi berkat. Menghadirkan apa yang baik, menghadirkan kesejahteraan, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Bukan kesulitan, bukan kesusahan, ataupun juga persoalan-persoalan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk menjadi mitra Allah. Rekan sekerja Allah. Menghadirkan karya Allah di dalam dunia ini, sehingga kemuliaan dan kekuasaan Allah juga boleh semakin dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu meneguhkan, menerangi jalan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.